Kira-kira nih, seandainya Mbak Tri bisa balik ke zaman dulu, ke zaman Yesus mau disalib nih, seandainya ya Mbak ya. Mbak lihat ya, Yesus mau disalib nih. Kira-kira Mbak Tri ini akan lari seperti murid-muridnya, atau akan menolong Yesus supaya tidak disalib, atau akan menolong tentara-tentara Romawi nyalipin Yesus? Wah, pertanyaannya susah ya. Terus terang saya sih tidak tahu harus berbuat apa. Tapi yang saya tahu pasti, yaitu adalah hanya kehendak Tuhan yang terjadi. Jadi misalnya saya mau menyelamatkan Yesus, itu pun tidak akan mungkin karena hanya kehendak Tuhan yang akan terjadi. Anda tahu pasti ayatnya, karena Anda sudah pernah baca. Om, pertanyaan-pertanyaan seandainya bisa kembali ke masa lalu kayak begini, jangan ditanyain deh. Soalnya sudah beda, sudah tidak relevan, situasinya sudah berbeda. Coba misalnya kalau saya tanya Om, seandainya Om bisa kembali ke masa lalu, kembali kepada zaman Nabi belum menerima wahyu, apakah Anda menjadi lebih hebat dari Nabi? Karena Anda sudah tahu wahyu apa yang akan diterima oleh Nabi. Misalnya ada yang mau berpoligami. Terus Anda bilang, kalau poligami maksimal 4 ya. Loh, kok bisa tahu? Padahal wahyunya belum turun. Jadi, apakah Anda menjadi lebih hebat dari Nabi? Sebaiknya tanya pertanyaan yang lain aja deh, Om. Ada pertanyaan apa lagi? Berarti kira-kira masuk akal nggak Mbak ajaran yang bilang bahwa Yesus mati di atas kayu salib untuk menebus dosa manusia? Oh ya, jelas masuk akal, Om. Kalau orang anggap tidak masuk akal, itu kemungkinannya ada dua. Satu, dia egois banget, cuma mikirin dirinya sendiri. Atau yang kedua, dia tidak mengerti apa itu cinta kasih. Ada pertanyaan lagi, Om? Ingat nggak Mbak, Yesus waktu sebelum ditangkap, ya, Yesus pernah nyuruh murid-muridnya jual jubah, beli pedang, ya kan? Pernah dengar kan ceritanya kan? Kira-kira menurut Mbak, beli pedang itu buat apa? Apa buat motong bawang? Enggak lah ya. Buat apa Mbak kira-kira? Buat jaga-jaga kan pasti kan? Karena apa? Karena mau ditangkap kan? Ya, sebenarnya alasan kenapa Yesus menyuruh membeli pedang itu ada di ayat selanjutnya, tinggal dibaca aja, Om. Sebab aku berkata kepada kamu bahwa nas kitab suci ini harus digenapi padaku. Ia akan terhitung di antara pemberontak-pemberontak. Sebab apa yang tertulis tentang aku sedang digenapi. Jadi fungsi pedang itu adalah untuk menggenapi apa yang sudah tertulis tentang Yesus. Yesus sampai doa sujud-sujud, berdoa kepada Bapaknya semalam-malaman, minta supaya apa? Seandainya cawan ini dilalukan daripadaku, ya, tetapi bukan kehendakku yang jadi, tapi kehendakmu yang jadi. Artinya Yesus kan negosiasi, kalau bisa jangan disalib dong gitu, ya kan? Kalau Yesus nego supaya nggak disalib, itu artinya Yesus rela nggak disalib. Ya tetap rela sih, karena Yesus sudah tahu kalau dia akan disalib. Cuma begini, kalau pertanyaannya rela atau tidak, Anda tahu kan cerita tentang Nabi Abraham yang akan menyembelih anaknya yang sulung. Nah, kira-kira kalau ditanya, Abraham rela nggak sih anaknya itu disembelih? Tapi kita tidak ada yang mempersalahkan masalah rela atau tidak. Karena di sini lebih ditekankan kepada kepatuhan Nabi untuk mengikuti apa kata Tuhan. Sama dengan Yesus, bukan kehendakku yang terjadi, tapi kehendakmu yang terjadi. Nah, ini juga menjawab di pertanyaan yang pertama ya. Ini beda Om dengan negosiasi. Misalnya nih, Om ke dokter nih, terus dokternya suruh, kamu harus makan obat ini ya, 1 hari 10 kali. Terus Om keluar dari ruangan, ada yang nahan. Di situ ada pasien yang lagi ngantri. Dia bertanya kepada Om, tadi dokternya suruh makan obat berapa banyak sih sehari? Om jawab, 10 kali sehari. Terus pasien itu dia bilang lagi kepada Om, jangan diikuti Om nggak bakal sanggup itu. Coba diminta kurang lagi sama dokternya. Nah terus Om masuk lagi ke ruangan dokter. Om tanya kepada dokternya, Dok, bisa kurang nggak ini makan obatnya sehari? Soalnya saya kayaknya nggak sanggup ini kalau 10 kali dalam sehari.
Nah, terus dokternya bilang, oh ya sudah, sehari 5 kali saja. Nah, inilah yang dinamakan negosiasi. Ada kehendak kita dan ada kehendak orang lain yang saling bertentangan, terus dicari jalan tengahnya. Beda dengan kepatuhan, ya. Terus terakhir Mbak ya, waktu di Bible kan ditulis waktu disalib, Yesus teriaknya apa Mbak? Eli, Eli, lama sabachthani. Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Itu artinya Yesus rela nggak? Ya Om, ini sama yang tadi sih. Ini juga penggenapan nubuat dari kitab para nabi. Yesus sedang mengutip Mazmur nomor 22. Jadi bukan masalah rela atau tidak ya Om. Nah Om, mengenai rela atau tidak rela mati di kayu salib itu saya akan bahas deh di video lainnya. Jadi Om follow saya ya, biar tidak ketinggalan videonya. Oke? Tuhan Yesus memberkatimu.